Bre, jalan yuk. I'm very boring nih. Hah? Maksud lo apaan? Ya elah gitu doang, nggak tahu. Bosen bro, bosen. Oh, bosen. Gak kayak gitu, bro. Sini aku jelasin. Halo friends, di video kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan bahasa Inggris yang sering kita temui atau kita dengarkan di lingkungan kita sehari-hari. Tujuannya bukan untuk judging ya, tapi lebih ke belajar bareng-bareng biar kita sama-sama tahu nih ya, mana sih atau gimana sih cara pengucapan atau penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, langsung aja nih ke kata yang pertama, yaitu boring. Nah, teman-teman pasti banyak banget nih dari kalian yang sering pakai kata ini yang aku boring nih, I am boring, I am very boring, dan lain sebagainya. Nah, kalau kayak gini tuh kurang tepat ya teman-teman, karena I am boring itu artinya aku adalah membosankan. Jadi bukan keadaannya yang atau kamunya yang lagi bosan, tapi kamunya yang membosankan. Kalau kamu bilang I am boring berarti aku membosankan gitu. Nah, kalau kalian pengen bilang kalau kalian bosen gitu ya, itu kalian gunakan bored ya, I am bored, bukan I am boring. Kalau I am boring itu kalian ya, saya membosankan di mata kamu. Tapi kalau I am bored itu adalah saya lagi bosan gitu teman-teman. Kata yang kedua yaitu adalah you're welcome. Nah, pasti banyak banget nih di antara kalian yang ketika ada orang yang ngomong terima kasih atau thank you, itu balasnya adalah you're welcome. Memang bener sih pengucapannya you're welcome, tapi kalau tulisannya kira-kira kalian masih pada banyak yang bener atau yang salah ya? Karena pada kenyataannya nih masih banyak banget yang nulisnya you're welcome, your-nya itu nggak ada petiknya atau Y-O-U-R yang artinya itu adalah kepunyaan kamu gitu ya, bukan terima kasih atau sama-sama itu. Nah, kalau kalian pengen ngomong sama-sama dalam bahasa Inggris yang benar, you are welcome itu adalah, your itu adalah singkatan dari you are welcome. Jadi you are disingkat jadi your, jadi ada tanda petiknya teman-teman, Y-O-U petik R-E. Ya, you are jadi you're welcome, bukan your kepunyaan kamu gitu ya. Ingat teman-teman. Yang ketiga yaitu join with us. Nah, kalau ini pasti banyak banget teman-teman temuin di poster-poster rekrutmen, entah itu ada di organisasi mahasiswa, organisasi intrasekolah ataupun yang lainnya, ataupun bahkan sampai ke poster-poster rekrutmen untuk perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa fatal banget. Kalau teman-teman nemu kata-kata join with us kayak gini, itu kalian berhak untuk menegur kepada sang editor atau mungkin siapa yang berhak di situ ya untuk membenarkan kata-katanya agar terkesan lebih profesional dan bonafit ya. Karena apa teman-teman? Karena join with us itu adalah bahasa Inggris dari bahasa Indonesia yang diinggriskan, bukan bener-bener atau bukan yang bahasa Inggris yang proper gitu ya. Karena yang sebenarnya itu kalau bahasa Inggris itu nggak pakai with atau join us aja. Atau yang lebih parah adalah let's join with us. Karena let's itu adalah let us, jadi kalian nggak perlu lagi di belakangnya nambahin join with us. Jadi kalian bisa pakai let's join aja, atau bisa pakai join us tanpa with ya, join us, bukan join with us. Ya mungkin kalau di Indonesiain join with us itu terkesan lebih apa ya, lebih bahasa Indonesianya lebih tertata kan. Join bergabung, with bersama, us kita. Join bergabunglah bersama kita. Tapi kalau di Inggris itu nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi pakainya join us aja. Oke, got it? Yang keempat adalah keep spirit. Kami tahu maksud kalian tuh pengen nyemangatin orang ya dengan kata keep spirit. Tapi kalau penggunaan keep spirit itu lebih kayak terkesan auto translation dari Google gitu. Kenapa terkesan kayak auto translate dari Google Translate? Karena itu terjemahan, itu tadi, terjemahannya adalah kata per kata dari Indonesia di-Inggrisin. Ya, jadi nggak kayak gitu, karena bahasa Inggris ini punya tatanan bahasa yang berbeda ya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen nyemangatin keluarga, saudara atau pacar kalian, jangan lagi pakai kata-kata keep spirit ya.
kalian bisa gunain kata-kata seperti good luck, keep it up, keep going, don't give up, break a leg, dan masih banyak lagi variasi-variasi yang lain yang bisa kalian temuin juga di Google kok. Yang kelima, thanks before. Nah, ini banyak banget dari kalian yang pengen ngomong terima kasih sebelumnya ya ketika kalian pengen ngomong sesuatu atau memerintahkan atau meminta tolong kepada teman kalian ya. Tolong dong ini bla 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 terus terima kasih sebelumnya. Nah, itu kalian pasti kalau kalian translatein per kata ke bahasa Inggris jadinya thanks before. Padahal teman-teman di Inggris itu nggak ada kata-kata thanks before. Nah, kalau kalian pengen ngomong terima kasih sebelumnya dengan bahasa Inggris yang proper, kalian bisa gunain thanks in advance atau thank you aja, itu malah lebih aman daripada thanks before. Yang keenam, baby sister. Nah, siapa nih yang dari teman-teman ada yang punya asisten rumah tangga ataupun perawat bayi gitu ya, dan nyebutnya masih pakai kata baby sister? Bukan ya teman-teman, kalau baby sister itu adalah lebih ke kakaknya sang bayi. Padahal profesi ini tuh bukan menjadi kakak ya, jadi kayak pengasuh gitu ya. Dan namanya atau istilahnya ini bukan baby sister, tapi adalah baby sitter tanpa S. Jadi S-nya cuma satu aja, jangan dua, oke? Baby sitter. Yang terakhir ada worth it. Nah, ini teman-teman, biasanya orang itu ngomong kata-kata ini itu setelah membeli barang atau membeli sesuatu ataupun menempuh jarak sesuatu gitu ya. Habis mereka capek-capek atau mengeluarkan uang yang cukup banyak gitu ya. Itu biasanya mereka bilang, worth it juga nih. Nah, mungkin secara pelafalan worth it emang bener, tapi kalau secara penulisan kalian bener nggak nih nulisinnya? Karena worth it itu bukan worth ed ya, nggak ada ya worth ed atau bentuk lampau dari worth it. Karena worth it yang bener ya itu adalah worth plus it atau plus it ya, worth it. Contoh ya teman-teman, the movie has a great plot, it's worth it. Nah, tambahan juga buat teman-teman nih, karena worth it ini nggak bisa selalu apa-apa dikasih worth it. Worth it ini, it-nya itu adalah reverse ke kalimat yang sebelumnya. Jadi kalau contohnya tadi adalah this movie has a great plot, nah worth it, it-nya ini adalah reverse ke great plot-nya tadi, great movie yang mempunyai plot yang bagus itu sendiri teman-teman. Jadi nggak semua bisa di worth it. Atau misalnya ini aku mau bilang apakah kopi ini worth it? Itu nggak bisa ya teman-teman, karena kita nggak ngomongin konteksnya dulu nih di awal. Itu yang dia omongin apanya, apakah rasanya, ataukah harganya, atau kemasannya, atau yang lainnya. Kalau kalian mau bilang gitu tanpa konteks ya langsung kalian nggak bisa bilang worth it, tapi kalian bisa bilang worthy. Contoh, am I worthy to you? Apakah aku layak untukmu? Nah, itu kalian bisa pakai worthy. W-O-R-T-H-Y. Oke teman-teman? Nice. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah beberapa contoh bahasa Inggris yang salah penggunaan ataupun salah penulisan dan salah pengucapan dalam conversation, daily conversation atau pengucapan atau obrolan sehari-hari di lingkungan sekitar. Nah, kalau kalian ada kata-kata tambahan yang mungkin saya kelewatan, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. I'm Vic Martino, I'm signing out and see you in the next video.